Itulah kenapa sahabat, sekelumit tentang kisah Perang Badar adalah sekelumit pada saat Allah sedang mencontohkan seolah-olah Muhammad dan para sahabatnya adalah menjadi Pandawa. Maka dia adalah bersandar kepada Krishna, kepada Allah. Maka menanglah Perang Badar itu. Tapi sebaliknya Perang Uhud adalah kebalik. Walaupun Nabi adalah perangnya di Madinah, kekuatannya dahsyat. Kemudian orang-orang yang tadinya memerangi Nabi, termasuk Abu Sofyan dan lain semuanya, sudah ada pada sisi Nabi. Perang di kampungnya sendiri. Jumlah pasukan lebih banyak. Melawan Abu Jahal yang pasukannya lebih sedikit. Dan dia harus berjalan 2 bulan untuk datang berperang ke Madinah. Jawaban santun Bang Haji Roma Irama ketika dihina dan ceramahnya dianggap berpotensi sesat menyesatkan oleh Gus Baha, namun dia sendiri malah bergandeng jembut dengan golongan Habib Yaman, penyebar kesesatan yang sesungguhnya. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia. Ya penyanyi, ya dai. Penyanyinya cowok, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak, itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya. Untuk kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadollu wa adollu, sesat dan menyesatkan. Apa yang terjadi pada saat kau bersandar pada Kurawa? Karena dikisahkan dalam Perang Uhud itu, pasukan Nabi tidak sami'na wa ata'na kepada Rasulnya. Disuruh mereka tidak boleh turun, malah turun. Inilah pada saat manusia hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi dia adalah kepada ghanimah. Walaupun Muhammad yang memimpin, kalahlah Perang Uhud itu. Ini pelajaran dari Allah yang sangat dalam. Ada hikmah dari Allah. Siapa bersandar, kalau dalam Mahabharata, bersandar pada Krishna, 5 orang cukup menghadapi 100 orang. Perang Badar lah contohnya. Siapa yang bersandar pada pasukan, pada kekuatanmu, dan kau ingin berebut kekuasaan dengan Allah, gagal kamu. Contohnya Perang Uhud lah itu yang terjadi. Inilah yang harus dipahami, hikmah-hikmah yang kalau seandainya kita akalnya sudah berkembang, minimal akal ruhi, apalagi akal kulli, maka kamu akan memahami Al-Quran itu bukan hanya huruf-hurufnya dan semuanya, tetapi adalah hikmah, hakikat yang sebalik rahasia huruf-huruf itu, kamu akan memahaminya, sahabat. Ya. Maka pagi hari ini Abah ingin mengawinkan syariat dan hakikat. Maka marilah kita adalah yang melaksanakan yang hanya syariatnya saja. Ayo masukkan hakikatnya. Siapa? Nah itu. Karena tadi kalau tidak, maka la tatlub iwadon adalah ala amalin lastalahu fa'ilan. Kamu dilarang meminta. Bahkan itulah yang Allah ingatkan dalam surat Asy-Syura ayat Al-Isra ayat 18. Jangan engkau meminta balasan dari amal akhiratmu untuk duniamu. Nah itu Allah akan berikan neraka jahanam di kehidupan yang akan datang, kata Allah. Tapi kan sekarang ini manusia udah biasa dengan sholat duha, dengan puasa ini, mudah-mudahan rezekinya mengalir. Nah itu. Ini menggunakan amal akhirat dari semua perbuatan dia, merampok kekuasaan Allah untuk menuntut Allah untuk memberinya apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Inilah kesalahan yang fatal. Bahkan juga dalam surat Asy-Syura Al-Isra ayat 18, Al-Isra Asy-Syura ayat 20. Tuh, surat Asy-Syura ayat 20, Allah sudah menjelaskan bahwa siapa yang menghendaki adalah kemuliaan dari amal akhirat untuk dunianya, maka aku berikan sedikit, kata Allah, tapi aku siapkan, aku tidak akan berikan di akhirat nanti, dan aku siapkan neraka jahanam. Ini sekarang ini udah lumrah orang baca Quran, mudah-mudahan saya sering dengar orang ngaji, ujungnya itu apa? Mudah-mudahan dari bacaan barusan Al-Quran kita ada kabul, dagang kita lancar. Inilah ngaco. Itu sudah berseberangan dengan Al-Quran sendiri, karena kamu berebut kekuasaan dengan Allah. Itulah la tatlub iwadon ala amalin adalah lastalahu fa'ilan. Janganlah engkau meminta gaji, pahala yang bukan kamu pelakunya. Kenapa kamu merasa melakukan itu? Karena kamu belum ihram,
belum Muharram, belum bebas dari tidurmu, belum bangun dari tidurmu, belum hidup dari matimu, terkurung oleh guanya Ashabul Kahfi, masih terpenjara seperti Yusuf, masih ada dalam perut ikan seperti Yunus. Maka itulah kenapa Yunus pun berkata, la ilaha illa anta subhanaka, la ilaha illa anta, dikatakan inni kuntu minaz zalimin. Tadi. Maka itulah kenapa Allah menyuruh untuk orang yang ingin rizkinya luas, istaghfiru rabbakum tuh. Wasyari'u ila magfirati mir rabbikum. Tuh. Sama pasalnya wajannah, tuh ada jannah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursili sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wal banin wa yaj'al lakum jannah. Tuh. Sahabat, ya, jannah. Makanya Allah berfirman dari awal adalah ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadah, dari semua. Inilah sahabat tentang hikmah. Maka adapun nanti sebagai untuk membuktikan kita adalah setelah kamu mengerti hakikat tubadil di Muharram ini dan sudah betul-betul kamu angkat tanganmu, angkat tangan bukan berarti tidak bekerja, angkat tangan bukan berarti tidak berikhtiar, tapi sekarang adalah berikhtiar, lari sambil diam bersama Allah dan lumampah tidak melangkah. Itu artinya bekerja tapi tidak melangkah. Itikad bahwa yang ada adalah ada fiil Allah pada tubuhku, ada asma Allah pada hatiku, ada sifat Allah pada jiwaku, dan nyatalah zat Allah pada syirku. Tuh, itu. Maka nanti pada tanggal 13, 14, 15 ada ayyamul bid, kamu lakukan lagi penyerahan 3 hari, imsak selama 3 hari, ayyamul bid. Ya, kembali lagi boleh kamu secara syariat dan hakikatnya sekaligus. Tapi syariatnya sadari. Jangan berebut kekuasaan. Kalau sesungguhnya kamu melaksanakan saum syariat, tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh, itu adalah untuk menunjukkan kehadiran Dia. Karena Dia tidak pernah makan. Allah itu tidak makan. Allah itu tidak minum. Allah itu tidak bersetubuh. Maka itu yang harus, bukan kamu merasa puasa terus ngarapin pahala. Nah, inilah persoalan hari ini. Maka Abah sedang merubah ini tadi semua. Karena selama kamu merasa begitu, maka sia-sialah wahum yasabuna annahum yusinuna sun. Silakan amaliyahnya sama seperti yang kamu lakukan. Tapi sekarang saksikan Allah, fi'il Allah. Tadi la tatlub iwadon, tadi adalah ala amalin lastalahu fa'ilan. Karena nanti kamu akan minta gaji. Jangan la tatlub iwadon, jangan minta pahala. Jangan minta ini, jangan minta itu. Hati-hati, banyak hadis palsu yang berseberangan dengan Al-Quran. Allahnya sendiri melarang. Baca kamu surat Al-Isra 18, baca. Asy-Syura ayat 20, baca. 2 ayat yang Allah mengancam orang-orang yang kamu sebut amaliyah akhirat. Karena saum itu amaliyah akhirat. Sholat itu amaliyah akhirat. Duha itu amaliyah akhirat. Sholawat itu amaliyah akhirat. Kenapa kamu sandar-sandarkan untuk urusan duniamu? Padahal bereskan saja, dunia ini akan otomatis ada bagian. Siapa yang id kepada fitrahnya Idul Fitri, dan kemudian di Zulhijjahnya Idul Adha, menyembelih pengakuan pada tubuhnya. Dari si sapinya ini disembelih, akan otomatis ada ayyada yu'ayyidu, ada pesta tubuhnya. Karena yang menikmati itu Allah dan Rasulnya, adapun si Adam akan dibawa menikmati otomatis. Jadi nggak usah kamu kait-kaitan ibadah dohirmu itu dengan urusan dunia. Dan itu dilarang dari semuanya oleh Allah sendiri. Tadi, ya. Inilah persoalan yang hari ini adalah manusia merasa. Inilah pada saat akhirnya kamu tidak mengerti hakikat Tuhan. Pada saat kamu berilmu jadi Barsiso. Pada saat kamu kaya jadi Salabah dan Korun. Pada saat kamu jadi pejabat jadilah Fir'aun, sahabat. Maka hari ini gerbang Muharram sudah, besok adalah tanggal 1 Asyura dari semua. Maka mari ayo kita rubah nasib kita. Bagaimana caranya? Kata Allah tadi adalah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan. Tapi syaratnya ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tuh. Berbuatlah baik kamu sebagaimana aku berbuat baik. Maka itulah
Karena kata Allah, as-saumu li wa ana azibih, maka marilah kita merasakan laparnya orang-orang yang tidak makan dari semuanya. Ya, itulah tujuan saum syariatnya. Bukan sebaliknya, saum syariat untuk menjajah Tuhan dengan harapan surga, ingin bebas dari neraka. Nah inilah sesungguhnya bukan Allah tujuannya. Maka itulah Nabi pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah, jadi asbabul wurud datangnya hadis innamal amalu binniat, setiap amal tergantung yang kau niatkan. Kalau hijratuhu adalah minallah ada wa rasulih, maka engkau akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka kau akan mendapatkan segalanya yang ada. Tapi siapa yang hijrahnya karena dunia, maka dia akan mendapatkan dunia, tapi tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Siapa yang mengharapkan hijrahnya karena perempuan, dia akan mendapatkan perempuan, tapi dia tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Pada saat kita tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya, walaupun kamu mendapatkan perempuan kawin dengan 20 perempuan sekalipun, kamu tidak akan bahagia, karena tidak ada Allah dan Rasulnya. Walaupun karena hijrahmu karena dunia, kau mendapatkan setengah dunia sekalipun, kayak Korun dan Salabah, kamu tidak akan bahagia, karena tidak ada Allah dan Rasulnya. Nah inilah yang sebetulnya konsep Muharram itu harus betul-betul adalah bagaimana kita bisa dalam segala hal badil dari kosan. Siapa yang berniat dalam apapun, taron, apa yang harus kita bawa dalam melakukan kegiatan pada sholat, pada muamalahmu adalah ruhmu lah dari semua yang bekerja itu. Kemudian ada ta'in, ingatlah ruang dan waktu yang ada. Allah itu tidak ada pada ruang dan waktu, tapi Allah lah yang ihramlah, tutuplah keberadaan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la mutakalimun, sampailah yang wujud hanya Allah. Kita ini maujudat, wujud yang diwujudkan, hidup yang hidupkan. Inilah yang maksud Abah. Di Muharram ini berhentilah berebut kekuasaan dengan Allah. Itulah Syekh Athaillah mengatakan, mana aka antadainya adalah ma laisa laka Allah mimma lil mahlukin. Apa boleh kamu mengklaim adalah yang bukan milikmu menjadi milikmu? Apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Maka kata apalagi ini adalah tentang sifat Allah, kekuasaan Allah yang kau rebut. Karena pada saat kau rebut kekuasaan Allah, kau tidak berdaya. Maka inilah, maka bertahun-tahun sholat nggak ada buahnya, bertahun-tahun duha nggak ada buahnya, bacaan Quranmu nggak ada buahnya. Karena disinilah karena kamu nggak ngerti. Setelah kamu ihram tuh, amalnya kecil pun jadi besar. Tapi sebelum kamu ihram, amal banyak pun kayak barsiso, nggak ada gunanya. Kalau kamu belum ihram, ilmu sebanyak apapun kayak Balaam bin Bahura, tidak ada gunanya. Inilah persoalannya. Maka Allah sudah mencontohkan dalam kehidupan ini orang-orang yang dalam perjalanannya kotor, termasuk adalah Umar bin Khattab, Rabi'ah Adawiyah, termasuk Syekh Sakoti, Fudail bin Iyad, dan banyak lagi ulama-ulama di kita, Sunan Geseng, Sunan Kalijogo, dan orang-orang yang tadinya adalah makhluk-makhluk berdosa pada saat dia kembali pada kosong. Dosamu tak terhingga 1 miliar, minus 1 miliar, dibagi dengan kosong, hasilnya adalah tak terdefinisikan. Allah lah hasilnya. Tuh. Kalau kamu kosongkan, terus dosamu apa? Nah inilah kenapa Allah menyuruh. Dan Nabi bersabda, adan buhin manu rizki. Dosamu adalah menghalangi rizki. Mana dosa kata Nabi? Wujuduka danbun. Wujudmu itulah dosa. Inilah yang harus dipahami. Sampai Nabi Muhammad ditegur oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Muhammad, surat Ar-Rahman tadi semua. Ya Muhammad wastagfir lidanbika. Hei Muhammad, mohon ampunlah dari dosamu. Muhammad bertanya, dosa apa ya Allah? Ailidan biwujudika. Keberadaan dirimu lah penghalang kamu dengan aku. Itulah Nabi Muhammad kholwat di Gua Hira, di Jabal Nur, untuk mengembalikan dirinya adalah kepada cahaya. Adalah kembali kepada hakikat. Sejati dirinya adalah Nur Muhammad. Muhammad kholwat untuk menghadirkan hakikat dirinya. Nur Muhammad yang ada pada dirinya dan juga ada pada diri kita dan ada pada semua makhluk yang ada ini. Inilah yang harus kamu pahami. Maka itulah beliau pun bersyahadat bukan pada dirinya, tapi pada Nur Muhammad. Kalau beliau bersyahadat pada dirinya, pasti dia berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anni rasulillah. Tapi tidak. Beliau pun berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Kamu pun sholat
Wasyadu anna Muhammad. Si Udin sholat. Wasyadu anna Muhammad. Si Mamad sholat. Wasyadu anna Muhammad. Si Jubaidah sholat. Wasyadu anna Muhammad. Tapi dalam hidup nggak konsekuen. Waktu sholat mengaku kamu Muhammad. Dan karena memang sebenarnya kamu adalah Muhammad. Kalau bukan Muhammad, maka tidak adalah kehidupanmu itu. Maka inilah Rasul yang harus kamu sadari, rasakan, yang sedang memberikan syafaat kepadamu hari ini. Oh, mengharapkan syafaat nanti di sono itu bagaimana? Tapi kau nggak bersyukur dengan syafaat yang ada hari ini yang sedang kau rasakan. Dari Muhammad, dari semua, dari Rasulmu, dari Rasulullah adalah Nur Muhammad yang ada pada dirimu itu. Dari dialah kamu hidup, dari dialah kamu melihat, dari dialah kamu mendengar, dari dialah kamu berkalam, dari dialah kamu berilmu. Itulah maka di amaliyah Muharram ini supaya kamu adalah tubadil, ihramlah keberadaan diri. Bagaimana cara mengihram? Tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan nafas, serahkan. La hayyun, sebenarnya aku adalah hidup yang hidupkan. La ilmun, sebetulnya aku adalah ilmu yang ditanamkan. La sami'un, sebenarnya aku adalah hanya mendengar yang dia izinkan mendengar. La mutakalimun, sampai la maujudun. Sebenarnya aku hanya maujudat. Sebenarnya aku hanya ta'ayyunat. Sebenarnya aku hanya tajalliyat. Dari dia adalah zat wajibul wujud. Dialah Tuanku, sebenarnya Tuhan. Tuh, sahabat. Inilah peleburan itu di Muharram. Dari semua. Makanya, mari kita pahami. Karena Abah ingin semuanya bahagia dari semua. Jadi yang di hakikat pahami syariat hakikat. Yang di syariat pahami hakikatnya syariat. Jadi semuanya hanya tentang hakikat. Karena hakikat adalah tujuan, syariat adalah cara. Kalau tujuannya adalah Surabaya, tapi caramu ke sana boleh naik pesawat terbang, boleh kalau punya ongkos, naik sepur boleh, naik bis boleh, naik mobil pribadi boleh, mau jalan kaki boleh, mau jalan merangkak boleh, mau jalan pakai tangan ke sana boleh. Itu syariat namanya. Nah, tinggal kamu harus pandai melihat syariat. Cara mana yang paling adalah mustajab? Itulah dengan cara Allah. Jadilah hamba. Tuh. Biar kamu bukan lagi dijalankan. Bukan kamu jalan sendiri tapi dijalankan. Bukan kamu berjalan tapi dijalankan. Bukan kamu terbang tapi diterbangkan. Itulah hakikat Isra untuk tubuhmu. Mi'raj untuk jiwamu. Sahabat. Tuh. Ya. Itulah kisah Isra wal Mi'raj dari semua. Syariat adalah Isra, hakikat adalah Mi'raj. Sahabat, ya. Jadi Isra yang tidak Mi'raj, yang akan ketemu Allah. Tadi semuanya. Hanya jalan-jalan. Tadi semua, ya. Tadi. Inilah yang harus difahami. Adalah kenapa kita kasih zahir dan batin. Maka setelah ihram, barulah kamu Mi'raj itu. Mi'raj itu apa? Sampai ke mana? Hilanglah diri zahirmu. Sehingga sekarang kalaupun sholat kau sudah angkat tanganmu, sudah ihram tadi semua, maka sekarang takbirnya kamu itu benar menggunakan segat mubalaghah. Allahu Akbar. Akbarlah Allah itu setelah kamu kosong. Sahabat. Selama kamu belum kosong, amalmu satu isi dunia ini dibagi dirimu syirik hasilnya. Tapi dosamu sedunia ini dibagi kembali pada kosong. Arupa datu, Allah lah hasilnya. Itulah kata Abah. Wali-waliyah yang terkenal di dunia ini justru datang dari pintu maksiat. Abu Bakar termasuk, itu juga awalnya adalah pelaku syirik. Kemudian juga Umar, apalagi tukang bobok, tukang tarok. Kemudian juga Syekh Syiri Sakoti, Hudail bin Iyad. Bahkan waliyah terkenal ada Robiah Adawiyah, Jablai. Jadi intinya jalan menuju Allah itu silakan lewat yang mana tadi semua. Ya, pada dasarnya setelah engkau kosongkan, itulah. Tetapi kalaupun kamu melakukan amaliyah, tapi yang ada kamu, yang berkuasa kamu, yang ibadah kamu, itulah yang syaitan kata la tatlub iwadon, ada ala amalin lastalahu fa'ilan. Kamu akan minta gaji, minta pahala, minta ini, minta itu dari perkara yang bukan kamu pelakunya. Nah, inilah persoalan. Bukannya dapat pahala, malah dapat tempelengan dari Allah. Itulah kata Allah. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan fadzukul adzab
bima kuntum tak. Padukul adab itu lain digebugan, bukan dicelupin ke dalam air timah makan buah jakum. Itu adalah hanya istilah-istilah Allah. Kalau Allah itu menyiksa seperti itu bukan Tuhan. Itu paham itu ya Allah ya Karim. Dari semuanya. Itu hanyalah tamsil. Watil kal amsalu nadribuha linnas. Dari semua. Artinya orang yang bersama Allah cahaya dapat pahala. Orang yang keluar dari cahaya masuk ke dalam kegelapan dapat dosa. Apa dosanya? Ya gelisah. Gelisah. Untuk rezekinya nggak kelihatan gelap. Untuk kebahagiaannya nggak kelihatan gelap. Itulah adab itu. Jadi jangan kamu adab itu adalah disiksa, di neraka, dibakar. Terus Tuhan apa yang kau tuhankan itu? Batalah dia sebagai Rahman, sebagai Rahim. Batalah dia adalah Asmaul Husnanya itu. Nah inilah kita harus kenal pada Allahnya itu maka. Inilah yang bahaya manusia itu. Ada sangkaan-sangkaan yang salah pada Allah. Ada su'udon pada Allah. Padahal neraka itu kita yang buat. Bukan Allah. Ingat itu. Pada saat kamu berada cahaya, kau dapat pahala. Itulah kata Abah, kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha makasabat wa alaiha maktasabat itu. Kenapa ada wajan fa'ala, ada wajan ifta'ala. Kenapa ada kata kasabat, kenapa ada kata iktasabat. Tuh. Di situ aja kan. Pahala kasabat berarti kamu adalah masuk pada kebaikan, masuk pada frekuensi Allah, masuk kepada cahaya Allah. Ada asoba langsung bagian itu. Nggak usah lagi kamu minta. Otomatis di mana kamu berada pada Allah, disitulah jannah. Maka tadi istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro yursilis sama alaikum midraro wa yumdidkum bi amwal wal banin wa yaj'al lakum jannah. Tuh, otomatis asoba. Karena di dalam kasabah ada wajan fa'ala, hasilnya asoba, bagian terang pahala. Gelap dosa. Jadi dosa itu bukan digebugin. Maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzab itu. Adab di situ bukan digebugin lagi. Ini orang-orang kita ini menafsirkan Qur'annya terlalu jauh dari semua, ya. Adzabun itu bagaimana kamu dalam keadaan terang benderang, banyak duit, badan sehat, seperti ruangan yang terang benderang. Enak lagi nonton TV, rumahmu. Kamu lihat adalah bidadarimu, kursi yang kamu cintai hurun in. Kau lihat TV-mu sebagai bidadari hurun in, bidadari itu. Kau lihat bufetmu adalah yang terukir dari jati, hurun in, bidadari itu yang kamu sukai. Kau lihat taman di luar dirimu ada bunga yang sedang berbunga, hurun in, bidadari itu. Bidadari, oh wadon semua. Dan istrimu juga adalah bidadari, hurun in. Jawaban santun Bang Haji Roma Irama ketika dihina dan ceramahnya dianggap berpotensi sesat menyesatkan oleh Gus Baha, namun dia sendiri malah bergandeng jembut dengan golongan Habib Yaman, penyebar kesesatan yang sesungguhnya. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia. Ya penyanyi, ya dai. Penyanyinya cowok loh, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak, itu cowok, sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya untuk. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Tidak ada yang memuliakan manusia kalau Allah mau menghinakan. Saya tidak akan pernah marah kalau dihina orang. Mungkin saya memang orang yang pantas dihina. Ya saya bukan orang yang mulia gitu. Saya tidak akan pernah marah dibully orang. Kita tahulah bahwa Kiai Baik itu alim, ya alim, sangat luar biasa. Satu, yang kedua kalinya, kalau memang Haji Roma Irama itu tidak dianggap orang yang bisa ngaji, ya itu dianggap menyasarkan fatwanya Mbak Haji Roma Irama. Saya mohon maaf, perimbangannya apa? Para habaib klan Baklawi ini itu yang betul-betul menyesatkan pada umat bangsa Indonesia. Kenapa Kiai Baik tidak pernah mengkritik? Kurofatan yang dijalankan semuanya tahu. Kenapa Kiai Baik diam saja? Tidak akan ada yang mampu menghinakan manusia jika Allah sudah memuliakannya,
dan tidak akan ada yang mampu memuliakan manusia jika Allah sudah menghinakannya. Begitulah jawaban santun seorang Roma Irama ketika ia menanggapi hinaan dan cacian dari para pembencinya, yang mana para pembencinya tersebut sekarang didominasi oleh golongan Habib Yaman, kaum keturunan palsu baginda Rasulullah, dan juga para jongosnya. Memang benar apa yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama, bahwa tidak akan ada yang mampu memuliakan manusia jika Allah sudah menghinakannya. Dulu, bisa dikatakan hampir tidak ada warga Nahdiyin yang berkata-kata tidak pantas kepada seorang Gus Baha. Namun ketika ternyata ia ikut terlibat dalam pembangunan makam Baklawi tidak waras Ja'far Al-Kaf, bahkan perannya sangat penting, yakni sebagai pemberi fatwa atas diperbolehkannya pembangunan makam Ja'far Al-Kaf yang berakibat tertimpanya puluhan makam kaum pribumi Nusantara diinjak-injak dan dijadikan keset untuk menuju makam Baklawi tidak waras tersebut. Allah seolah sedang menghinakannya. Tidak sedikit warga Nahdiyin yang sekarang mencaci dan mencela dia karena kealimannya selama ini ternyata tidak mampu menjadi penangkal bagi akalnya dari doktrin golongan Baklawi Yaman sebagai golongan manusia dengan kasta paling tinggi di bumi Nusantara. Lebih parah lagi, ia pernah berfatwa konyol bahwa penyanyi dangdut akan berpotensi sesat menyesatkan ketika berceramah. Namun, di sisi lain, ia malah menganggap wali orang yang jelas-jelas tidak waras akalnya. Hanya karena orang tidak waras tersebut adalah orang golongan Baklawi Yaman, golongan yang selama ini ia percaya sebagai keturunan baginda Rasulullah, meskipun nasabnya mustahil bisa dibuktikan kebenarannya. Habib Ja'far dengan segala keterkenalan majdzubnya, beliau ngendikan tuh mesti diulang-ulang syahadat wali-wali yang sudah kabundut. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad. Habib Abdullah Al-Kabir Malaka pada bujo negara. Bujo negara. Aman ke negara. Al-Kab sing nyekel negara. Sing aman negara iki Al-Kab. Negara cukup Al-Kab aman. Kota Jakarta aman. Sudah seaman ke negara. Sudah seaman ke negara. Bapak Presiden terima kasih kepada kita. Mungkin kalau Anda dengarkan itu mungkin biasa, mungkin karena ndak wali itu yang jelas itu yang nggak wali pasti tidak paham, malah gremeng kadang. Jadi serabakat soleh lah yang seperti ini, semoga tobat ya. Inilah kekonyolan dan sekaligus fatwa yang sangat menjijikkan dari seorang Gus Baha. Roma Irama bicara agama dicaci dan dihina. Ceramah yang disampaikan dikatakan berpotensi sesat menyesatkan bagi para pendengarnya. Sedangkan orang tidak waras, seorang pengidap gangguan jiwa, difatwakan bahwa dia adalah seorang walinya Allah Ta'ala. Dan difatwakan juga kuburannya wajib dibedakan dengan makam kaum pribumi Nusantara, yang akhirnya membuat makam kaum pribumi dijadikan keset, diinjak-injak sebagai jalan menuju makam orang pengidap gangguan jiwa tersebut. Sebodoh-bodohnya Haji Roma Irama misalnya, jika memang Gus Baha menganggap Bang Haji Roma adalah orang bodoh dalam urusan agama, setidaknya ia masih faham hal-hal yang berkaitan dengan syariat, masih fasih dalam mengucap ayat-ayat Al-Quran. Bandingkan dengan Baklawi Ja'far Al-Kaf yang difatwakan sebagai wali oleh Gus Baha. Mengucap kalimat syahadat dan sholawat saja, ia belepotan, amburadul tidak karuan. Persis seperti orang tidak waras di jalanan yang semua ucapan mereka keluar seada-adanya tanpa ada kontrol sama sekali dari akal warasnya. Meskipun statusnya adalah seorang penyanyi dangdut yang menurut Gus Baha tidak pantas bicara agama, setidaknya dalam berceramah Roma Irama tidak pernah menyampaikan ajaran sesat seorang mayit bermodalkan dibekali surat sudah bisa masuk surga tanpa hisab. Datang Habib Sanjindan, ngelihat itu jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Roma Irama pun tidak pernah menyampaikan mayit di dalam kubur. Ketika ditanya malaikat man robuka, jawabannya Habib Abdullah Al-Haddad. Dan dalam ceramahnya, Roma Irama juga tidak pernah menyampaikan ada manusia yang bisa memadamkan api neraka jika manusia itu tidak malu kepada Allah Ta'ala. Inna rajula lamma sa'alahul malakan
Ini orang laki-laki yang di dalam kubur, si Munsyid nih, si vokal ini, begitu ditanya oleh Muhammad Munkar dan Nakir, wagala man rabbuka, Munkar Nakir tanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia jawab, Habibi Abdullah Ba'alwi. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Dia hampiri neraka. Saya masih punya teman ada di dalam api neraka. Dia bilang, neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak, saya masuk, enggak tanggung kalau padam neraka. Jika aku tidak malu, maka aku akan padamkan api neraka. Jika aku tidak malu, api neraka itu saya buat padam api neraka. Dari 3 tema ajaran sesat, mayit bisa masuk surga tanpa hisab bermodalkan surat rekomendasi. Ditanya malaikat Munkar Nakir tentang siapa Tuhannya, dijawab Tuhannya adalah seorang manusia. Dan ada manusia yang mampu memadamkan api neraka jika manusia tersebut tidak malu kepada Allah Ta'ala. Apakah ajaran-ajaran sesat tersebut disampaikan oleh penyanyi dangdut Rhoma Irama sehingga Gus Baha berfatwa bahwa apa yang disampaikan oleh sang penyanyi dangdut dalam ceramah berpotensi menyesatkan umat manusia? Jika memang Gus Baha adalah seorang ulama yang alim dan bijaksana serta konsisten dengan ilmu yang dimilikinya, tentu ia bisa menilai ceramah siapa yang sesungguhnya berpotensi sesat menyesatkan bagi umat Islam. Ceramah penyanyi dangdut Rhoma Irama atau ceramah Baklawi yang ia buja-buja dan ia percaya sebagai keturunan baginda Rasulullah. Termasuk juga dengan dongeng khurafat yang disampaikan Baklawi Umar Mutahar yang menceritakan Baklawi penidap gangguan jiwa Ja'far Al-Kaf pernah mengislamkan orang kafir yang telah meninggal dunia. Dongeng tersebut jelas berpotensi sesat menyesatkan. Tapi Gus Baha yang katanya adalah seorang kiai yang sangat menjaga perkara syariat malah bergandeng jembut dengan penyebar ajaran sesat tersebut dan malah mencaci dan menghina Rhoma Irama yang ceramahnya lurus-lurus saja dan tidak pernah keluar dari rambu-rambu syariat agama. Kesombongan Gus Baha selama ini yang merasa sebagai manusia paling alim di jagat raya sehingga suka merendahkan kiai lainnya nampaknya telah dibuka oleh Allah Ta'ala bahwa kesombongan dia hanya berlaku untuk kaum pribumi saja. Sementara kepada kaum keturunan pendatang Yaman, dia memposisikan diri sebagai jongos yang hina, sehingga apapun kesesatan yang disebarkan oleh sang dero majikannya, ia mingkem 1000 bahasa. Sebab bisa jadi ajaran sesat yang disebarkan oleh para bendoro majikannya dalam pikiran Gus Baha itu bukanlah kesesatan, melainkan sebuah kebenaran tersembunyi yang sirnya tidak bisa dijangkau oleh orang awam pada umumnya. Gus Baha adalah simbol. Sealim apapun orangnya, seluas apapun keilmuan seorang manusia, ketika dia bergaul dengan Baklawi, kaum keturunan palsu baginda Rasulullah, dia akan menjadi manusia tolol seketika. Sebab ia tidak akan bisa lagi menggunakan logikanya yang sudah tertutup doktrin betapa mulia dan spesialnya golongan Baklawi yang dipercaya oleh dia sebagai zuriat baginda Rasulullah. Termasuk sikap Gus Baha yang menghina penyanyi dangdut berpotensi menyesatkan jika bicara agama, namun di sisi lain justru memuja-muja dan menganggap walinya Allah Ta'ala orang yang nyata mengidap gangguan jiwa. Itu semua adalah akibat ketololan manusia ketika manusia tersebut otaknya telah termanipulasi oleh klan Bani Ubaidillah, kaum keturunan palsu baginda Rasulullah. Sebelum kata ada itu ada, Habib Abu Bakar bin Salim sudah ada. Kok bisa begini ya? Ini dulur-dulur luar biasa banyak sekali ini. Semuanya berapa kisah ini? Ada 455. 455. Ajaran khurafat Habib Alawi. Ini enggak. Alhamdulillah saya sowan ke beliau dalam rangka untuk menyuankan buku saya ya. Ini buku judulnya Membongkar Ajaran Khurafat Habib Alwi. Kalau kita bicara sejarah, sudah banyak buku sejarah. Kalau kita bicara batalnya Nasabalawi, sudah banyak buku yang bicara tentang batalnya Nasabalawi. Sekarang bicara tentang khurafat-khurafat dari kaum Habaib Alwi ini. Kita buka coba para pemirsa. Ajaran Faqih Muqaddam. Wah.
Kemudian Imam Al-Ghazali mengaji kepada Habib Abdurrahman Assegaf. Mengaji apa? Dia petani. Abdurrahman Assegaf itu petani. Bukan ulama dia. Via mimpi ngajinya. Oh, via mimpi ya, kalau mimpi. Wali Muhyiddin Habib Karim lebih unggul dibanding Hujatul Islam Al-Ghazali. Masya Allah. Yang aneh itu, Habaib itu banyak yang khataman Ihya katanya. Tapi nggak dibaca kitabnya. Khataman Bukhari, Rajab gitu. Jadi dia nggak ngaji kitab Bukhari. Aneh, itu kenapa itu? Jadi cuman apa tabarak aja ya. Jadi dibaca dari awal sampai akhir karena itu adalah tradisi. Awal sampai akhir apa awalnya doang sama akhirnya? Enggak, jadi semacam apa namanya ngaji kitab Bukhari. Jadi misalkan bikin lingkaran gitu. Jadi Kiai baca 2 hadis, nah terus kemudian pindah saya baca 2 hadis juga, terus dan itu dilakukan selama 1 bulan Rajab ya. Cuman untuk apa namanya ulasan, uraian, syarah segala macam enggak, hanya sekedar enggak kayak Bahar kan ikut kemarin tuh saya lihat. Dia baca enggak itu apa hanya ya hanya khatamannya aja. Aduh, macam-macam amat ya manusia dalam alam dunia ini. Kemudian Habib Abdullah Al-Haddad lebih tinggi makamnya daripada Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dan Abu Yazid Bustami. Insyaallah. Gimana lebih tinggi? Kitabnya aja 1 jilid kitabnya Imam Ghazali mengalahkan seluruh kitab Abdullah Al-Haddad. Sama saya aja banyakan saya karangannya. Abdullah Al-Haddad itu sama saya aja banyakan saya karangannya. hanya tasawuf saja itu. Gimana lebih tinggi dari Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jilani? Udah sama saya aja. Banyakan mana lembarannya Abdullah Al-Haddad dengan Imaduddin Usman Al-Bantani. Kemudian pertemuan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Beda masa bisa bertemu ini? Ya mimpi. Mimpi juga. Satu orang alim dari Tarim melebihi 100 ulama dari luar Tarim. Iya, ada rasa nawai. Tuh. Mau berek. Mulai panas, Bang. Saya terus di senterku. Keri nang kono lah kenapa gudak mumi aku ngono. Konten gudak mumi aku melayu aku ngono. Bonangi aku ngono. Kantok. Sakon saya terus di Pak iki. Keri kono aku. Tiba-tiba senter dulu. Aku tinggal. Rasane anu kan kesatria lara gol anu takon. Kesatria apa? Keri kono ilang aku gudak mumi aku melayu jungkir balik aku. Sing pecah ya kancane tok paling. Biar aku pinggir. Dan ambil yo remuk terus. Padahal aku numpak nang nalone dan. Tepak angin dan. Tak kene aku bapol meletat tak sampai nang tiar lho. Aku numpak alone damang. Gure terus ada motor beralih truk lho. Alih truk lho. Wedi ngetep tengah wae kok. Aku banter dam. Iya to. Aku dikeli semongko gitu dam. Aku ora karo dikeli gambar barang karo. Nanti kan Mas Habibie kan ben nguber banter lho dam. Gak nyantai lho. Jadi Habibie nyalip banter aku ngono. Ya guru nyalip kok. Naik karek mulai. Nantok ya aku. Lah piye kok karek mulai. Tak beduk mosok tekan konten wedi mumi. Njawet ra wedi pitung barang ngono diradi aku ya. Nek dicokot piye aku. Iki sih. Lho, kok bener. Iku cete kan, kuwi 3 dino. Kaya ana penontonnya ya. Nggih. Oh, salah. Iya, setelah belok saya. Punya lusa. Iki tak cek di wedhus apa ya? Iki rekomendasi kok sesuk banter iki. Yo rekomendasi 60. Ini. Boleh interesi 6 Mas. 6,49. Boleh gitu cara rekomendasi dasar. Musik itu ngono iya. Ya. Musik. Nang HP sitoke kuwi, coba Mas, ada. Musik nang HP sitoke kabeh. Milan, HP Milan, Milan.
Gini ini deh. Tangannya sedaya to. Pindah ya. Ini tuh gue. Pindah kabeh. Ini apa tak upload sih? Apa upload iki? Nah atau upload. Ora apa. Jadi wis matus kan penonton. 600 piro no kowe? 621 sih. Udah ngerti terakhir. Nah iya. Kok tak unggah jam ya? Tak unggahi. Paintan saiki jarang ekspor sih. Ini deh. Ini biro deh. Anto. Ini deh. Ini biro. Timo. Biro. Kan itu. Apa? Ya. Iya dong Mas Anto di seri sampai. Lagi tadi Dia lagi ular itu. Udah mau aja. Ya tanya kak Unwen Mas itu. Nah kalau rak tato kan tadi itu. Tak perlu musuh. Santer kulang tuh tidak main ini kalau ngatok. Lepas syuting ini. Ini cecil tak pas burung tak petang burung. Wah itu tahu. Kok udah jujur. Ini lah cara tak tekan aku sungkan. Udah karawe. Lebih nih dia. Cukupnya gitu. Bukan hari ini. Aku berarti orang kok nyulik motor terus keling kok. Lalu lu pakai jalanin di kok sambil burung lo. Mbak, tadi ngomong. Saya ganti konten mau karena kalau gue sama pokoknya ini pedul kudu. Lah mau ora perlu balik iki rono. Aku golek sandal iso ditinggali kok. Enggak pasti ngelewatin di kok soalnya. Mau jam kan nang galingan gugur tak lompongan. Gang. Ya apa lah, umpamanya aku tukang kerja wong. Bener di konten dong. Aku kan. Jadi aku karena lurus mumet sampai lurus terus toh. Kena plat apa pacing gitu. Iya dah. Nah, ini Rene terus main belok Rene gitu. Duh wis tak gaji iki apaan ya. Wah, tak gaji. Jika belum tuai lore kan. Kira ulo yang ngorak, bayi ngerti kulit. Mas Anto kenapa tidak tidak pengikut ini? Dari film Temen. Bukan jadian ya, Pak? Joleng. Jondil. Jondil juga pacar minggir. Karena ono pasien sing tidak tahu nang akun kene. Kan konten anu mumi sampai modal. Wah, ini mumi kan enggak jauh kan. Ya tenanan, Pak. Nang ono lho, ngapur nguitan pinggir taping lho. Piye
ya ngono. Mudah jauh gak betah. Kata gua juga sama layu. Tidak Mas, pernah Mas. Nonton piro? Ini kene lho. Nonton piro? 100 Mas Santo kenapa diwarisi itu? Ini kan perlu. Apa diwarisi Yang ini sekolah kecil. Ini kan? Dibeli kan 100 lebih. Ada tanya lagi. Hah? Untuk bunyi 100 lebih kok. Nang tak dulu email nanti. Ya. Jangan lupa teman-teman tonton di channel YouTube Dalan Sunyi ya. Ini adalah dua pengacara pengangguran banyak ada. Biasanya ini hidupnya di kuburan teman-teman ya. Dia kalau ada orang meninggal tuh dia suka. Kenapa? Dia dapat makan gratis, dapat uang wajib. Mati senang kan? Saya mati senang. Ya saya dibuat yang warung sapi. Kurung lagi di isu mah. Lagi kan seneng biasa mas. Sekarang seneng sing lawas. Waduh Mas, ini Pak Jan lagu kabeh. Sing unggahan kiri Ustaz Pejan 191. Ada lho. Yo 191. Channel loro rekomendasi kabeh. Itu Pak Ara rekomendasi ya. Bahkan tetunggal bisa. Sama orang dungo paling kuwi. Agak tetunggal bisa ya. Ya to. Tenan iki, iki 128 ya. 191. Itu wi. Yo 191 to. Terus ini Ustaz Pejan malah kalah orang iki. Padahal Ustaz Pejan munggah di sini. Sing iki kan di sini. Sing iki wis ini. Iki mereka salib. Iku mertone itu. Ini nanti Habibi. Ya. Ini di tan motor Jan. Kedetengan ngono kan. Kira-kira mene lho, tandur. Ora dalane perkara arep wae dikerjai konten. Ngapur ngumutan lho, Mas. Mas, kemet kunci lho. Jam kalau nang Parang Jul. Minta kerjai. Ya, dhek metu sak kulone lowongan. Ya kene aku biasa kena yang ngono lho karo wae. Nek koyo sak etane. Tidak muter-muter. Yang ngono kada biji digong etan. Tur ada satu kayak gitu. Ya sing bener munggah langsung ke petu dalian. Nah, goleki. Goleki tak aku tinggal nang golek santel. Ampun nang tengah dino dene akeh kok. Preman dene ibal-ibal akeh. Ini di kon golek sandal iki, Pak. Kaya ngono kuwi nek medeni sing kulon ulo. Aku tuh mesti ulo to ning alang-alang sak ngene. Nek sing tangan kan. Water yang lewat dalam kelas terus magrang aku pisan Pak ngono. Kayak warna rumbuk. Gini dia ini. Penampakannya piye sih? Ceritane dia aku sih. Ada ngidai gitu. Nampakan opo aku iki. Nampakane lebih malah melayu. Murid tiga. Tapi iki kan ada. Bukan nyasar ke pinggir ya, gauri ya betul. Ini mau ada dalan ini tinggi. Takon terus tuh misalnya aku sing rekam. Garingan sak meneh kan, iki tiba to.
Dekat duwe konten ya. Akhir blok ngarep blok blok. Oh iya aku kepingkel Untung kok ketemu dengan sing mau tembusan. Berarti saitane dam ya? Iya. Sak kulone kok metune. Iya kulon. Itu jam kalau jam cilik yo ganjangan kena pilo ning asem dene yo. Ini bu dul kita. Nyebrang kali. Yang grup itu. Nah, tan karena ada kunci kan jam itu jam cilik itu kuno. Dan habis itu mengko sak kawane kuno langsung seledet ngono kan. Berarti metu selor to. Ya aku mumet to, kadang metu selor sedang halus iki berarti. Lah itu gledek ora. Lah ora aku langsung karo wae metu kok kulon terumbu ku ya. Lah yo katek to. Nek dalam tak menit tok di tengah-tengah. Metu sing kok pinggir jam kene malah penak neh. Ayo Mas. Sandi. Iki sandi iki opo ganti opo ya? Sandiku naras iki. Iya. Sing mantuk lho. Itu kan. Bae tutup. Wile aku arek kok betah iso dhewe ning kono. Wis, ngendi? Ya karo karo kuwi aku betah ngirim iki. Nah, karo tiba. Ya aku lagi depan kok. Karo dhewe iki. Jangan enggak. Lima kami nyambungin berat. Berarti ini nganter nanti rusak. Tak dulu tak. Marah. Tahu nggak begitu kan? Nah ya kan bakar dulu lebih. Pertama-tama itu ini deh. Hari ini apa ini? Sampai. Itu harus tadi. Jadi hari ini. Bagi pun semuanya enggak ya. Api tenan pada ini kono. Memang aku. Api. Mana sing kulon-kulon aku rawani. Kulon. Bisa kulon. Rumbuk tok ulus kote kono. Ya sing ndek rene sing pinggir jam ngene lurus e. Apa montor aku tak kene pinggir jam pas kok. Sing jam rene kuwi lho tak lebokno ngono karo kowe ono saiki teko klepek apa dikenap. Rene paceng muterin muter terus. Enak cilik itu. Cilik itu gak apa sih. Ayo jam cilik iki aku. Nah tengahan iki lho, nek teng bagasi teko sekolahan SMP. Not. Ya ayo bro. Kuwi jam cilik to mlebu kitiran sak ngene iki lho jame anu katanya. Jembatane. Pokoke lha iki lho roh sing aku pas hari iki mereka tau rono. Berarti wis temen talangan pasing iki. Aduh. Selamat malam ya, sahabat. Dia mau ngamuk tok, dikunge. Jadi malam ini aktivitas kita seperti jual kartu. Lagi pendekare guys, tadi habis. Lah banyak emang atas apa Bang? Banyak. Emang tak kene lho. Jadi ini kita malam ini mau bakar jagung. Tahu jagung? Banyak tok apa kok. Jagung itu bahasa Inggrisnya bandel. Jagung itu bahasa Inggris. Wes awake ben, asal cuma tangkok ae. Pertama nek tahu. Tahu. Bentar. Nyopet to tuku jegule ke lho pelakune. Dia kayak pelakune lagi wong. Iya kuwi. Ngundo gone Pak D. Gone Pak. Asen. Banyak kuning kok. Tuh, ini ada apa lagi tuh? Opong. Nah, ini ubi juga. Mateng ya Bang. Iya orang desa seperti ini, Mas. Di zamannya. Ini ada ini apa ini? Oh, ini ketan ya, Mas. Ketan itu opo sih? Ya ketan. Bahasa Indonesianya apa?
Roti. Dan masih sama kado ketar besok. Iki pendekare. Biji pisik, guys. Piye rasane bangetane, Bang? Ini Mas. Makannya bukan di mulut Mas. Terus? Jadi makan. Yo ketane enggak asin. Enggak asin. Tawar. Jadi ada manupan, ada yang wis mongko. Terus ki menyok alias ubi. Nah, sementara jagungnya ki diwale. Enggak tahu tadi hasil nyopet atau hasil garong enggak tahu. Lah kayak pelakune bocah. Ambil daun dari mana Bang tadi? Garong to nggone Pak Di iku coba. Itu tadi kan nggone Gini Bang. itu. Ini lanjut Bang. Jadi kesibukannya kayak gini guys. Ini iki ngisi di pintu Mas. Ini temennya dengan seekor kucing. Itu Ini Pak Dinya tuh kayak raya ya. Dia punya kebun di mana-mana. Kebun jagung, kebun jeruk, semua ada tuh. Ya kuwi penampakan wong ya. Betul, Mas. Tak ngomong ngene. Oh, ketemu tak kok kerja ya. Oh, iya. Kok balik ke jam gosong. Semuanya hanya Di penggawean iki bang Saya kan aku ngajari sing iki jenenge piye. Jadi ngajari cek ngidipno. Santen yo. Itu mau nanti HP iku. Mati. Terus itu tidak di gitu. Iya. Ya tekan. Benci. Betul enak kok kari. Kok ora kontrolin jadi. Paling kayak dem apa nuseli mater memang mater kon di pemeran. Ora dari pertama ketok. Ini pemeran. Alasannya ya ala aku nusul mbek Riko dan aku sing kurang takokno nek kuwi aku sing penting apa arane mbek roak-roak aku sing golek roak-roak mulai roak-roak iki kan kok makan tok itu pertama ini bener kuwi lho Mas. Ini Mas kan banter kabeh loro kuwi. Pejan terus pejan foto rekomendasi. Ini Mas Jas ini. Kita ing rekomendasi naman. Yo, bener banter. Kilo masalah. Kilo. Apa? Tembe. Nya. Jadi merang yo. Ndak lah, karepku pikiranku ya munggono aku nyusul karo Riko. Ayo terus buru petuk wong camping ngono cara dalam pandanganku wesan. Dia tak salami lho. Bang di sini ngapain? Nah, karepku ki cara planningku ngono. Masuk. Iya kan aku kan berbuyur awet to memang aku terus duh, kok ada orang camping. Lah aku moro nyalami. Kowe sing camping cara pikiranku sak rancang koma. Bagus dong. Dia masuk gitu dia nak. Masih sesuk neh to, yo Lah iki ora penake ora di konten horor, mereka kudu wong. Pikiranku ngono cara ngono. Aku karo kan nyusul. Aku berburu kan. Nah, aku petuk wong camping ngono lho. Jadi kan koyo wah lebih ngono. Tapi sudah mulai ya wis to. Ngono kono wis katok rek sak ngombe banyu ora. Lah, tenan lempok ta aku banyu ra. Ora ngombe lho. Lan aku ora lempok caca. Aku bring wae lek banyu lempok. Lan aku banyu iki teko anuku dhewe iso. Munggah sak ngombe neh.
center jam. Wah, center gini terus kosong. Kok masih belum ketok? Cuplikannya barang begini nih kita jadi penonton cepat bukan masuk toh itu mata sih ini ini mata sih terapi ini kita juga lagi durasi enggak ada tuh. Lungguan dulu. Tadi apa yang dibakar mau orang-orang? Pering paling murah kayu. Nah, awet enggak kayu tuh bi, awet bi. Ini semuanya bi. Semuanya gua udah muri oleh subur ini orang gue sepeda deh. Orang gue sepeda. Hah? Bot. Mbak aku mau. Sabo Kartolo. Kartolo ambek sabo Kirun. Kartolo karo Surowo. Dan ini beli tahun PC. Iya dan mau ngajak bayaran ke nanti tahun ngarep tahun saat ini tidak dapat terkumpul. bawa Rebi ngomong gurung-gurung kayak isi Bi dari mati gini kan melek jalur cukup Malam satu pulau itu melek. bidu Bi, kerja ini. Rene lho Mas. Takok aku kene lho. Iki live iki. Ndak ayo live. Masa live takok lah. Jawab ya. Saya kira katakan dia dulu lho. Kene lho kok kene sentrem ketok. Jadi malam satu suro ini kan gitu Pak. Enggak. Rene toko kono men. Bicara kan kok Ini dapat jagung kondi. Jadi tadi itu dapat jagung tuh dari